Dalam kitab dijelaskan wa amma thimaru fatajibu zakatu fi syai'aini. Kalau bersifat buah-buahan, yang buah-buahan itu wajib zakat ada dua objek saja. Apa dia? Disebutkan minha thamratun nakhli wa thamratul karmi. Buah kurma dan buah anggur. Selain itu enggak disebutkan secara dalil-dalil hadis Nabi. Maknanya yang disebutkan dalam hadis wajib dizakatkan dua. Satu kurma, yang kedua adalah anggur. Kedua jenis buahan ini buahan tahan lama. Coba kita nyebutnya kismis ya Pak ya, kalau anggur kering itu. Betul? Bukan mimisan ya. Kismis. Kalau mismis lain lagi. Ada bentuk yang lain lagi dia. Karena saya nggak tahu sampai ke kita atau tidak mismis. Sampai nggak Pak? Nggak pernah dengar ya? Kalau di Arab ada mismis, ada kismis, ada mismis. Kismis itu anggur yang kering tadi itu. Dia sepanjang tahun bisa dimakan Pak. Kurma juga gitu. Kurma meskipun panen tahun lalu, dikeringkan atau disimpan di dalam kulkas, itu bisa dikirim sepanjang tahun. Impor, ekspor atau apa saja bentuk polanya itu bisa. Maka dua objek ini yang diwajibkan oleh syariat untuk dizakatkan. Bapak Ibu rahmati Allah, suatu hari Rasul dengan sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain, lebih kurang 10 orang, duduk bareng-bareng. Lalu duduk, ya kayak kita habis mengaji nih Pak Mul ya, habis isya duduk bareng gitu. Rasul kemudian mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini seperti teka-teki bahasa kita sekarang. Coba siapa yang bisa tebak sebuah pohon, kata Nabi, pokok itu dia hijau, artinya daunnya hijau, bukan warna yang coklat, warna kuning atau yang lain, hijau dia pokok yang kalau dia punya pelepah atau punya dahan itu nggak akan pernah jatuh sendiri. Kan kalau tanaman itu ketika sudah tua dia layu jatuh sendiri kan, ini nggak pernah begitu. Artinya kalau nggak dipatahkan kita, nggak dipancung oleh kita, nggak sengaja kita memotongnya, dia nggak akan lepas. Kemudian kata Nabi, clue yang kedua, dia punya manfaat yang banyak seperti keberkahan seorang yang beriman. Maknanya orang beriman ini banyak berkah, kata Nabi. Gambarannya disamakan keberkahan atau banyaknya berkah orang beriman dengan pokok yang sedang ditanya Nabi. Apa dia pokok itu, kata Nabi? Cluenya dua. Satu, daunnya nggak mudah lepas. Yang kedua, manfaatnya banyak. Sahabat-sahabat nggak tahu. Mereka coba tebak. Rasul, pohon itu Rasul. Kalau ibarat kita lah, pokok durian Rasul gitu. Atau pokok rambutan. Yang lagi musim sekarang apa Pak? Pokok duku. Katanya duku manis kan, masih makan, berkerut kening kita. Jadi semua sahabat berusaha untuk menjawab. Tapi ada sahabat dia masih muda, nggak jawab, cuma tahu. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Dia mengira Rasul pasti menginginkan, atau yang ditanya Rasul ini adalah pokok kurma. Sahabat yang lain nggak berhasil jawab. Lalu penasaran, apa dia Rasul? Kami nggak tahu Rasul. Kata Rasul, pokok kurma. Lalu kata Abdullah bin Umar di rumah cerita pada ayahnya Umar bin Khattab, ayahanda, aku sebenarnya tahu dari jawabannya. Jawabannya adalah pokok kurma. Tapi aku begitu tahu dan aku tengok tak seorang pun berbicara. Aku tengok engkau, aku tengok Abu Bakar nggak bicara. Aku segan untuk menjawab di hadapan yang senior-senior. Maka aku diam. Kata Umar, padahal saya suka kalau engkau jawab tadi. Maksud Umar itu suka itu adalah kalau jawab tadi berarti tahu cerdasnya dia. Kalau tahu cerdasnya dia, semoga Rasul doakan dengan doa khusus seperti doa kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ada beberapa sahabat doakan khusus oleh Nabi. Abdullah bin Umar berharap ayahnya didoakan khusus oleh Nabi ketika nampak kecerdasannya di saat orang lain tak mampu menjawab apa yang bisa dia mampu menjawab. Nah, singkat cerita, Nabi menggambarkan kurma itu punya manfaat, punya guna, punya keberkahan bagi manusia sangat banyak. Mulai dari ujung tunas dia sampai urat dia bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu masih familiar, kalau kita belum punya anak, pengen punya anak, cari kurma muda. Betul? Tunas kurma. Kemudian
Kalau Ramadan lagi berbuka pengen yang rutop itu. Rutop itu yang apa bahasa kita sih, kenyal-kenyal itu. Yang agak yang basah itu, Pak. Ada lagi yang lebih enak dia itu kayak salak itu. Yang mengkal. Baik warnanya merah atau warnanya kuning. Apalagi yang sukari. Itu kita kalau berbuka di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, kebanyakan jenis kurmanya sukari. Agak manis, tidak terlalu apa bahasa kita, kalau enek kalau Indonesia itu enggak terlalu enek dia. Ada kurma itu yang sangat manis sekali kan, yang kita sering disuguhkan itu sukari itu. Dan belakangan jemaah umroh kebanyakan bawa sukari itu. Kalau satu kotak itu agak 2,5 kilo atau 3 kilo dia satu kotak itu. Nah, jadi kurma ini adalah jenis tanaman yang banyak manfaatnya, keberkahannya. Di antara kelebihannya lagi, dia menjadi objek zakat. Yang lain salah tanaman enggak disebut Nabi khusus. Jadi kurma dan anggur. Kemudian lanjut, wa syara'itu wujubi zakati fiha arba'atu asya'. Kapan kita wajibkan membayar zakat jika kita punya anggur dan kurma tadi? Ada 4 katanya. Al-Islam wal hurriyah wal milkut tam wan nisab. Syaratnya 4. 1, pemiliknya muslim. Yang kedua, pemiliknya orang merdeka. Yang ketiga, milik penuh. Yang keempat, sudah sampai nisab. Berapa nisabnya? Ini setara dengan harga beras kemarin atau padi kemarin. 650 kilo. Harga atau dikonversi dengan beras atau padi di kita. Di sini berarti 650 kilo untuk kurma, 650 kilo untuk anggur. Maknanya jika sudah panennya sampai 650 kilo, wajib dizakatkan 10% atau 5%. Kurma juga begitu, anggur sama. Sampai hasilnya 650 kilo, apalagi lebih, ambilkan zakatnya 10 atau 5% setiap kali panen. Ini enggak perlu kita bahas lagi. Kalau muslim, orang yang berzakat itu yang disuruh adalah orang muslim yang punya harta. Yang kedua, merdeka. Sebab kalau budak, dia dan dirinya, kemudian harta dia, itu adalah milik tuannya. Jadi dia enggak bisa memberikan yang bukan punya dia. Dia sendiri punya tuannya. Harta dia punya tuan dia. Milik penuh, kita enggak lagi berserikat dengan orang. Sehingga kita tak mengeluarkan hak orang. Begitu sudah penuh milik kita, baru kita hitung segala pengeluaran wajib, setelah itu baru kita zakatkan. 4. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita punya buahan selain yang 4 ini? Nah, buahan selain yang 4, maka para ulama kontemporer menyebutkan semuanya wajib zakat. Apalagi partai besar, Pak. Ya, kayak cerita Pak Haji lah. Zakat sawit, Pak. Sawit sekarang berapa harga, Pak Ibu? Lagi turun. Anggaplah turun, kan masih mahal juga dibanding dulu-dulu kan? Masih untung gitu. Berapa? 2000 berapa sekarang? Berapa, Bu? 2,5 anggap ya. 2,5. 2,5. Ini orang kalau punya lahan 1 hektar, biasanya berapa 1 hektar tuh, Pak Haji? Normal umum lah 1 hektar itu. Anggap tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tidak, maksudnya kalau 1 bulan panen kita 1 ton cukup. 3 ton 1 bulan. 3 ton. Berarti dia 7,5 sebulan. Ya kan? 7,5 juta kan? Betul Pak Haji ya? 7,5 juta sebulan. Itu ini sebulan baru nih. Belum lagi kalau punya lahan itu 2 hektar. Apalagi sebagian kita itu punyanya ratusan hektar. Ada yang ribuan hektar. Enggak zakat yang sebesar itu. Padi 650 kilo zakat. Ini jangankan hitungannya 650 kilo, 6.500 ton keluarnya. Enggak zakat itu. Untuk apa uang sebanyak itu? Dan orang sekitar
Kapan dia merasakan kenikmatan orang yang punya uang banyak itu? Maka ini tetap dizakatkan Bapak Ibu. Kemana ini dizakatkan? Ini dihitung zakatnya seperti zakat perdagangan. Sehingga sampai nisabnya dalam setahun diambil 2,5%. Yang seperti ini. Kalau kita ukur dengan kurma, dengan apa? Dengan anggur, boleh juga. Lebih banyak yang dikeluarkan. 10% setiap kali panen. Mau yang mana? Memangnya atau sedikit? Jangan yang banyak, sedikit yang enggak keluar. Apalagi yang banyak dikeluarkan. Maka yang seperti itu, kita jangankan sawit, Pak. Model duku aja. Sekarang kan orang berkebun itu kayak durian, tanam berapa buah pohon, itu sekali panen jangan-jangan hasilnya ratusan juta. Kayak orang muntong atau apa sekarang musangking. Yang mulai di kita yang durian super itu kan itu ya, muntong, musangking. Ada lagi yang lain, yang jenis lain. Baru itu kan yang di kita yang bisa hidup gitu. Itu sempat kayak muntong tuh satu buah itu 1 kilo 80.000 setahu saya bulan lalu atau musim sebelumnya. Kalau satu buah itu sempat 5 kilo, satu buah itu 5 kilo 400.000. Ya kan Pak ya? 400.000. Buah satu batang itu 10 saja. Satu kebun itu 100 batang. Dan berapa uangnya itu? Apalagi dia untung, Pak. Nah, 600.000 sekilo. Coba bayangkan gitu. Itu enggak zakat. Yang ini nunggunya tadi ya kemarin kita katakan 4 bulan paling cepat padi itu. Atau katakan 5 bulan atau 6 bulan lah. Enggak 6 bulan saja. 6 bulan nunggu, hasilnya paling 1 ton, wajib zakat. Ini satu buah harga 600.000. 1 hektar hasilnya jangan-jangan 20 kali lipat dibanding padi itu. Enggak wajib zakat. Masuk akal? Mestinya ini wajib zakat, yang itu enggak wajib zakat. Kalau mengikut nalar kita saja. Tapi itulah Bapak Ibu, perintah Allah, taklif Allah itu dia tidak pakai illah. Artinya apa? Dia tidak ada delik hukum bahasa umumnya. Tapi perintah Allah, semua taklif Allah itu untuk menguji ketaatan kita. Taat ikut atau tidak. Sehingga enggak perlu ditanya, kenapa sih kita disuruh sholat? Ngapain sih kita disuruh puasa? Atau apa alasan puasa? Supaya sehat? Enggak, sebenarnya bukan sehat. Sehat itu hikmah dari puasa. Ngapain kita sholat? Sholat itu supaya ingat Allah. Itu hikmah dari sholat. Bukan karena supaya ingat Allah kita sholat. Enggak begitu. Paham ya? Jadi semua perintah Allah itu enggak ada illahnya, enggak ada delik hukumnya, enggak ada latar belakang atau motivasi atau pendorong kenapa suatu ibadah diperintahkan untuk kita. Satu je alasan sebenarnya. Allah ingin tahu kita taat atau tidak. Sehingga enggak perlu nanti kita cari ngapain kita sholat supaya tercegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan. Itu sudah efek itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, perintah Allah itu alhamdulillah diberikan Allah sebagai wujud taat atau tidak. Sehingga kita enggak perlu tanya, ngapain sih kita zakat Ustaz? Kan uang kita cari sendiri, yang capek kita, yang ngaturkan kita. Enggak perlu bertanya seperti itu. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita taat atau tidak. Dengan kecintaan yang kita punya atau dengan harta yang kita punya, siap ikut dia atau tidak dengan harta itu. Karena dia mengatur diri kita, harta kita, pikiran kita, hati kita, semua yang ada diri kita sesuai dengan keinginan dia atau tidak. Nah, itu kira-kira. Balik cerita tadi. Jadi buah-buahan yang dia jumlahnya banyak atau menghasilkan uang banyak tetap wajib dizakatkan.